Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ketika dia berpuasa dia hanya berpikir bahwa puasa adalah urusan langit saja dan kemudian membebaskan dari urusan bumi, urusan dunia. Atau dia hanya berpikir tentang hablum minallah dengan kemudian mengabaikan tentang hablum minannas. Sehingga ketika orang terfikir bahwa ini adalah urusan langit, urusan individu, urusan pribadi, maka dorongan motivasi dia menjadi berkurang. Kenapa? Karena orang yang memahami bahwa urusan ibadah adalah urusan langit, dia memahami dan menangkap pesan bahwa ini tidak mungkin mendapatkan kesuksesan. Saat kemudian pemahaman ini hadir pada pikiran mereka, maka kemudian puasanya menjadi tidak optimal karena dorongan kesuksesan tidak hadir dan tidak muncul dalam pikirannya. Shaimin dan shaimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam bab siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menjadikan kepada shaimin dan shaimat takwa. Dan takwa adalah sebuah pesan tentang kesuksesan dunia dan akhirat. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang yang bertakwa diberikan kepadanya jalan keluar dan diberikan kepadanya juga pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, maka Allah berikan buat dia solusi dan Allah berikan buat dia pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi dari sini kita paham betul bahwa dia adalah isyarat kesuksesan sebetulnya. Sebuah pesan kesuksesan ketika orang optimal di dalam melaksanakan ibadah puasa. Di dalam ayat yang lain Allah tegaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau saja penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh Allah bukakan pintu sukses dari langit dan dari bumi. Nah, ini yang kemudian harus kita tangkap bahwa puasa adalah inspirasi sukses sesungguhnya. Nah, cuma yang harus kemudian kita dudukan juga adalah tentang definisi sukses. Orang sering menangkap bahwa sukses adalah setara dengan kehidupan mewah atau berkecukupan dalam bab ekonomi. Sehingga ketika ekonominya tidak cukup, kemudian dia mengatakan tidak sukses. Dalam bahasa Allah, sukses adalah bahagia. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang ini tidak kemudian takut dan tidak sedih. Takut itu tentang masa depan, sedih itu tentang hal yang terjadi hari ini dan telah berlalu. Dia tidak mengalami kondisi keguncangan atau ketakutan tentang yang lalu, kemudian tentang hal-hal yang sudah, tentang yang akan datang. Inilah yang disebut dengan bahagia. Kalau ukuran sukses adalah ekonomi, betapa banyak orang yang di Eropa atau di Jepang kemudian secara ekonomi sukses, tapi hidupnya gelisah dan kemudian dia pada akhirnya frustasi dan menghabisi dirinya dan dalam kehidupan ini. Nah, shaimin dan shaimat rahimakumullah, dari sini kita bisa tahu dan bisa paham betul bahwa itu sukses dalam kriteria kehidupan dunia. Dalam kriteria kehidupan akhirat ada faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang kemudian dijauhkan dari azab Allah berupa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sukses bersambung, sukses di dunia dalam bentuk bahagia dan sukses di akhirat kemudian masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ya kita mampu mendudukkan bahwa puasa kita pada akhirnya akan menjadi optimal karena pesan puasa adalah pesan sukses di dalamnya. Nah, Ramadan menginspirasi kita tentang hal itu. Bisa dari mana kita ketahui tentang inspirasi sukses di dalam ibadah Ramadan? Ketika seseorang mengawali niatnya, itu adalah kunci awal bahwa dia akan meraih kesuksesan. Niat dia adalah ingin melakukan kebaikan. Dan niat saja tidak cukup karena niat tersebut harus dilanjutkan dengan perilaku yang baik juga. Dan perilaku yang baik tidak cukup kalau kemudian tujuan akhirnya bukan kebaikan.
Jadi dorongan kuat di awal waktu ketika dia niat akan kemudian menselaraskan antara niatnya, motivasinya, perilakunya, dan kemudian tujuan akhirnya. Ini adalah dorongan seseorang untuk melakukan aktivitas kebaikan. Ketika kemudian aktivitas kebaikan tersebut optimal dan maksimal, maka kemudian dia akan membentuk karakter. Jadi bermula dari ide atau pikiran, kemudian yang kedua muncul yang namanya tekad, kemudian yang ketiga muncul yang namanya niat, dari niat itu kemudian muncul yang namanya amal, dari amal kemudian memunculkan prestasi, dan dari prestasi ini kemudian menghadirkan yang namanya kebiasaan dan perilaku. Sehingga hari-harinya memang dia akan mencerminkan diri sebagai seorang yang berkarakter baik. Dan kebaikan yang diinginkan Allah bukan cuma sekedar kebaikan personal, tapi bagaimana kebaikan ini juga diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan secara sosial. Dia tidak akan kemudian menjadi optimal suksesnya kalau hanya bicara tentang dirinya saja, tapi kemudian dia berbicara tentang orang lainnya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang kemudian mampu memberikan kemanfaatan buat orang lain. Puasa memfasilitasi itu. Ya, dibukalah peluang pintu mendapatkan kebaikan melalui berbagi. Orang yang memberikan iftar Allah janjikan pahala berlipat. Tidak hanya itu, di Ramadan juga pintu sedekah, zakat, infak, dan sedekah terbuka luas. Sehingga dia tidak hanya cuma sekedar bicara dirinya, tapi juga bicara tentang orang lainnya. Dari sini kita bisa menangkap bahwa motivasi yang baik tersebut telah membuat sebuah energi besar agar dia mampu menghadirkan kebaikan buat diri dan buat orang lain. Orang yang berbagi itu secara mentalitas memiliki jiwa cukup. Meskipun secara ekonomi barangkali pas-pasan, tapi dia cukup. Ketika dia cukup, kemudian dia berbagi. Nah, perasaan dia kemudian berbagi itu adalah rasa peduli dia terhadap orang-orang yang secara ekonomi di bawah dia. Dorongan peduli tersebut membuat dia kemudian berpikiran untuk memberi. Dan ketika dia memberi, maka kemudian dia sesungguhnya menghadirkan solusi. Dan ketika dia mampu menghadirkan solusi, maka bangun kebersamaan di tengah-tengah masyarakat itu menjadi kuat, sehingga ikatan sosial antara satu dengan lainnya semakin hari semakin kokoh. Jadi dari sini kita bisa menangkap dan memahami betul. Ketika seseorang melakukan puasa, sebetulnya dia punya motivasi yang sangat kuat untuk melakukan kebaikan. Perilakunya juga akan menjadi baik. Kemudian aktivitas kesehariannya pun juga menjadi baik. Dia merasa cukup, dia ingin memberi, dia ingin menolong, dia kemudian ingin berkontribusi kepada lingkungannya. Ketika setiap orang berpikiran seperti ini, merasa cukup, ingin memberi, ingin menolong, peduli, maka kita bisa pahami bahwa orang-orang seperti ini akan mendapatkan kesuksesan secara pribadi. Ketika kemudian jiwa-jiwa seperti ini ada di tengah keluarga, maka keluarga tersebut sukses. Ketika kemudian dia ada di lingkungan masyarakat, masyarakat ini pun juga menjadi masyarakat yang sukses. Kenapa? Semua orang peduli, semua orang ingin memberi, semua orang ingin memberikan solusi. Ketika kemudian ini menjadi budaya sebuah bangsa, maka bisa dipastikan bangsa ini akan sukses juga. Kenapa? Karena nilai-nilai Ramadan tersebut ternyata bisa dibumikan dalam individu tiap-tiap orang yang melakukannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.